melaporkan kepada saya, yang menyampaikan kepada saya. Baik, tapi memang faktanya ya, saudara terdakwa ya, PDIP memang ada berkirim surat ya ke KPU kan, terkait dengan Kalbar 1 dan Dapil Sumsel 1, benar? Oh, betul. Betul ya, betul, seperti itu ya. Betul. Nah, kemudian saksi minta supaya diakomodir permintaan dari PDIP terkait dua itu ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, kemudian saudara Wahyu Setiawan mengatakan bahwa pada saat ini yang bisa diakomodir hanya Kalbar 1. Karena caleg terpilih itu mengundurkan diri. Caleg suara terbanyak itu mengundurkan diri. Atas nama Mari Lestari. Izin kalau itu di rapat pleno. Karena kehadiran saya di rapat pleno untuk memberikan penjelasan selaku sekjen partai terhadap adanya calon yang mengundurkan diri. Ya. Kemudian sebagai bukti di rapat pleno saya diizinkan oleh ketua KPU untuk menghubungi calon anggota legislatif yang mengundurkan diri, dan itu sebagai bukti di dalam rapat pleno bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri. Kemudian yang kedua, saya membawa surat pemecatan di situ dan juga keputusan dari Bawaslu terhadap Kalbar 1. Jadi di situ selain mengapresiasi kinerja dari KPU, di luar itu karena Sumsel 1 tidak masuk di dalam pembahasan di Kalbar, maka kami tidak menyampaikan terkait dengan Sumsel. Itu Doni yang menyampaikan di dalam rapat pleno sesudahnya. Iya, masih gini, saudara terdakwa ya. Kan itu rapat pleno dulu baru ketemu Wahyu ya, benar ya? Betul, rapat pleno Kalbar 1. Nah kan dulu. Wahyu itu mengatakan sesuai dengan yang saudara terdakwa sampaikan. KPU hanya bisa untuk saat ini mengakomodir yang Kalbar 1. Karena memang caleg terpilihnya mengundurkan diri sesuai dengan peraturan undang-undangan, kata dia seperti itu. Nah kemudian tadi saudara terdakwa mengatakan untuk Sumsel 1 silakan menghubungi Doni, itu benar? Jadi supaya runtut, mohon izin yang mulia, ketika membahas Kalbar 1, Sumsel 1 belum dibahas. Jadi bagaimana bisa dikatakan sudah bisa diakomodir ketika rapat penetapan Sumsel 1 itu belum dilakukan. Sehingga sebelum Isoma itu rapat pleno KPU baru agenda Dapil Kalbar 1. Kemudian Isoma, di dalam Isoma itulah karena banyak orang juga yang hadir. Kemudian saudara Wahyu menyampaikan kepada saya bahwa Kalbar 1 sudah beres, kemudian tinggal Sumsel 1. Lalu saya sampaikan, saya jawab, silakan diomongin dengan Doni. Terima kasih. Baik. Oke. Baik. Kemudian ya, saudara terdakwa ya, pada saat rapat pleno di tanggal 31 Agustus 2019 itu, apakah benar ya Doni Triistiqomah itu mewakili PDIP selaku saksi ya pada waktu itu ya? Betul, setiap partai ada dua. Ada saksi. Dan ini kan? mendapatkan surat tugas ini ada dua saksi, ya? Doni dan saudara Chandra. Nah mengenai Doni yang melakukan protes terkait dengan keputusan KPU tersebut, saudara mengetahui? Saya tidak tahu. Karena di rapat pleno itu kan tetap menetapkan Rizky Aprilia sebagai suara terbanyak pada waktu itu. Nah kemudian Doni menyatakan bahwa di persidangan dia mengajukan protes pada waktu itu. Gitu. Jadi mohon izin yang mulia, ketika kejadian pembahasan Sumsel 1, saya tidak berada di dalam rapat pleno karena saya sudah kembali setelah Isoma. Hanya saja ketika terjadi perdebatan terkait dengan Sumsel 1, saudara Doni menghubungi saya lewat telepon, menyampaikan situasi yang terjadi. Karena saat itu juga masih terjadi ketegangan terkait dengan Pilpres. Maka kemudian saya tegaskan, oke, kita cooling down dulu. Kita tentukan langkah-langkah hukum selanjutnya buat kajian hukum. Yang penting seluruh pilpresnya itu tidak terganggu. Karena perhatian utama saya juga sebagai sekretaris tim pemenangan pilpres. Itu jawaban saya ke Doni. Makanya akhirnya pada waktu itu Doni tanda tangan ya. Tanda tangan supaya proses penghitungan ini berjalan lancar, kan seperti itu ya? Betul, tanda tangan, dan sebenarnya ada kesepahaman untuk melakukan fatwa ke MA agar tidak terjadi beda tafsir antara KPU dan PD Perjuangan. Jadi fatwa MA itu semacam kesepahaman bersama antara PD Perjuangan dan KPU melalui saksi-saksi dari PD Perjuangan. Nah, apakah pembahasan fatwa itu di kantor KPU itu pada waktu itu belum ya? Hanya diputuskan untuk fatwa agar tidak terjadi beda tafsir. Hanya sampai di situ. Dan kemudian saudara Doni menandatangani berita acara. Oke, baik ya. Baik, setelah rapat pleno KPU ya menetapkan caleg terpilih, kemudian menetapkan suara dari setiap partai, kan seperti itu ya.
Apakah kemudian di bulan September, ya, di awal September, ya, saudara terdakwa ada memanggil Doni dan kemudian ada Saiful Bahri pada waktu itu di rumah aspirasi atau di DPP, seperti yang saudara katakan tadi? Ya betul, itu adalah sekitar sebelum pelaksanaan fatwa. Jadi ketika finalisasi fatwa, saya mengundang saudara Doni di rumah aspirasi. Kemudian konsep fatwa ditunjukkan oleh saudara Doni dalam bentuk draft surat. Nah di tengah pembahasan itulah kemudian Saiful datang. Ya. Nah pada waktu itu apa yang disampaikan Doni kepada terdakwa terkait dengan fatwa ini? Bahwa fatwa ini diperlukan sebagai bagian dari kesepakatan di KPU untuk mengatasi perbedaan multi tafsir. Ya. Seperti itu ya. Nah kemudian pada saat ada terdakwa, ada Doni, ada Saiful di rumah aspirasi pada waktu itu ya, apa arahan saudara terdakwa kepada Doni dan Saiful pada waktu itu? Ya ketika Saiful bergabung, saudara Doni cerita bahwa saya mengundang Saiful, dia menawarkan diri untuk membantu-bantu. Ya. Ya kemudian setelah konsepnya selesai saya menyatakan laksanakan keputusan partai. Hanya itu saja. Ya, apakah saudara terdakwa ada mengarahkan kepada Doni dan Saiful untuk tetap mengupayakan supaya keputusan partai ini bisa tetap terlaksana seperti itu? Betul, karena betul, itulah ya? Standing position dari partai. Dari partai. Legal position dari partai. Baik. Nah kemarin kan Doni mengatakan Saiful Bahri itu yang datang meminta untuk membantu. Nah tetapi Saiful Bahri menyatakan bahwasanya dia yang diminta Doni untuk membantu, kan seperti itu ya. Nah kemudian akhirnya bertemu dengan terdakwa di rumah aspirasi, kan seperti itu. Nah artinya Saiful Bahri setelah rapat pleno KPU yang menetapkan Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih itu sudah ikut untuk membantu mengurus terkait dengan Harun Masiku, kan seperti itu ya. Benar ya sudah terdakwa? Jadi pernyataan Saiful Bahri di rumah aspirasi akan membantu itu berkaitan dengan fatwa tersebut. Ya. Pelaksanaan dari fatwa itulah Saiful menawarkan diri untuk membawa suratnya ke KPU. Sedangkan proses-proses sebelumnya atas ketika Doni meminta Saiful untuk membantu itu saya tidak tahu. Ya. Apakah ada arahan khusus kepada Saiful pada waktu itu karena dia ikut membantu Doni Tri Istiqomah dari saudara terdakwa pada waktu itu? Saya tidak pernah berikan arahan pada Saiful, arahan saya adalah kepada Doni, laksanakan keputusan partai. Laksanakan keputusan Ya, partai. karena yang menerima surat tugas adalah saudara Doni. Ya, baik. Nah, saudara terdakwa ya, jadi si Saiful kemarin mengatakan bahwa setelah bertemu dengan saudara terdakwa di rumah aspirasi, kemudian saudara Saiful dan Doni Tri Istiqomah itu melakukan pertemuan dengan Harun Masiku. Ya, melakukan pertemuan dengan Harun Masiku, yang mana dalam pertemuan itu mereka menyepakati ada 3 cara. Ada 3 cara yang harus dilakukan untuk menggolkan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI, kan seperti itu. Nah yang pertama mereka sepakati bahwasanya akan tetap ditempuh melalui jalur normatif, yaitu dengan mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung sesuai dengan arahan terdakwa, kan seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua adalah meminta Rizky Aprilia untuk mundur gitu. Nah kemudian yang ketiga melakukan pergantian antar waktu atau PAW kepada saksi Rizky Aprilia pada waktu itu. Nah apakah 3 cara yang disepakati oleh Doni dan Saiful Bahri ini kemudian ada dilaporkan kepada saudara terdakwa pada waktu itu? Sama sekali tidak. Tidak Jadi ada. saya tidak tahu terhadap langkah-langkah itu. Kemudian mengenai pertemuan mereka dengan Harun Masiku, apakah ada dilaporkan kepada saudara terdakwa? Tidak. Hanya ada kejadian ketika saudara Saiful WA ke saya, izin mas saya sudah ketemu dengan Pak Harun, pamit mau geser dari SS. Ya. Jadi pamit mau geser seperti itu. Jadi di situ WA yang saya terima. Tetapi pertemuan-pertemuan di mana, kapan dan siapa saja saya tidak tahu. Nah, itu pun setelah kejadian OTT ya saya baru ingat. Masih. ya. Tanggal berapa? Baik. Pada saat Saiful Bahri ya mengatakan itu di tanggal ini 13 Desember sebenarnya. Nah, mengapa Saiful Bahri melaporkan kepada saudara terdakwa
sudah bertemu dengan Harun Masiku di SS dan Pamit geser. Itu maksudnya dia melaporkan apa? Ya, saya tidak tahu, maka saya jawab oke sip di situ. Saya tidak menanyakan pertemuannya apa, hasilnya di mana. Baik, karena itu saudara jawaban standar terdakwa saya. ya. Ya. Ini ada percakapan memang ya di antara di tanggal 13 Desember 2019 ya. Saiful Bahri itu mengirim pesan WhatsApp, bisa ditampilkan ya? Kepada terdakwa menyampaikan telah bertemu Harun Masiku dan pamit bergeser dari Sultan Syahrir dengan mengirim pesan, izin Mas, saya sudah ketemu Pak Harun, pamit geser dari SS, dan dijawab terdakwa oke sip. Nah maksudnya apa isi pertemuan dari Harun Masiku dengan Saiful Bahri pada waktu itu? Karena terdakwa menjawab oke sip. Saya memahami bahwa saudara terdakwa memahami apa hasil pertemuan antara Harun Masiku dengan Saiful Bahri pada waktu itu di SS. Jadi saya juga tidak tahu pertemuan itu di mana, kapan, apa yang mau dilaporkan saya juga tidak tahu. Karena penugasan saya kepada saudara Doni Tri Istiqomah dari DPP Partai secara resmi. Itu adalah jawaban standar saya. Pada saat itu DPP sedang mengadakan FGD, Focus Group Discussion, dalam rangka Rakernas yang merupakan Rakernas terbesar pada periode-periode itu. Sehingga seluruh perhatian saya di Rakernas, maka saya jawab oke sip. Maka kalau mau maknai oke sip, itu nanti harus dilihat dengan jawaban oke sip saya yang lainnya. Karena itu menunjukkan bahwa oke sip itu adalah suatu jawaban bahwa saya terima WA. Tapi substansinya apa saya tidak begitu perhatikan. Sebagai jawaban formal bahwa saya telah menerima WA tersebut. Artinya pada saat itu saudara terdakwa meyakini bahwasanya memang Saiful Bahri melaporkan kepada saudara terdakwa sudah bertemu dengan Harun Masiku di SS. Tidak Sultan seperti Syahrir. itu. Karena itu adalah jawaban saya di tengah-tengah kesibukan saya. Baik. Ya. Saudara terdakwa itu kan ada nomor HP ya. Di situ atas nama Saiful, ya, Saiful Bahri ditulis Saiful. Itu nomor HP-nya 0812 998 069999. Nah, kemudian ada nomor atas nama Mas Hasto New, nomor telepon 0811 19 29 889. Ini percakapan pada tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 14.01.53 sampai dengan pukul 14.56. Ya, betul itu ya.